pekan yang lalu, fase terakhir, kita sudah membuktikan bahwa salah satu sifat yang berkaitan dengan subgroup normal adalah hasil kali koset juga merupakan koset ya. Nah, tapi karena normal koset kanan dan kiri dianggap sama ya, karena koset kanan sekaligus jadi koset kiri ya. Yang jelas kalau kita punya koset dikalikan hasilnya adalah koset. Tapi kalau subgrupnya tidak normal belum tentu ya. Kemarin ada contohnya, ada dua koset dikalikan ternyata hasilnya bukan merupakan salah satu dari koset. Nah, jadi dengan hasil itu ada kemungkinan kita merumuskan operasi antar koset ya. Karena itu sudah memenuhi syarat, salah satu syarat suatu operasi, yaitu operasi itu harus close ya. Jadi hasil operasi harus berada pada himpunan. Ya, sebagai contoh, kalau kita mengoperasikan bilangan bulat, hasilnya juga harus bulat ya. Mengoperasikan bilangan genap, hasilnya genap. Tapi kalau ganjil, nah, hati-hati ya. Kalau ditambahkan ganjil, tambah ganjil belum tentu ganjil. Nah, itu bukan operasi ya. Oke. Jadi hasil terakhir kita akan kita lanjutkan dengan mempertanyakan lebih jauh. Kalau kita sudah punya himpunan, punya operasi, dan operasinya sudah close, ya, tertutup, nah itu ada kemungkinan kita membentuk struktur grup, ya. Oke. Jadi kalau kita mulai dari G grup, kemudian kita punya H itu subgroup normal. Hasil terakhir kita bahwa koset dikalikan koset, ini adalah hasilnya koset, dan kosetnya ini ada kaitannya dengan A dan B ya. Sudah kita diskusikan, ini adalah yes. Jadi kalau sekarang koset itu kita himpun, ya koset kanan dan koset kiri kita anggap sama, jadi kita sebut dengan koset ya. Nah, bisa. Tapi kata konsisten kalau kanan terus, ini kiri terus ya. Nanti bolak-balik dan bingung ya. Nah, kalau semua koset kita himpun dan kita beri nama, nah ini yang disebut G per H itu, ini adalah himpunan semua koset ya. Yaitu HA hanya berada di, jadi himpunan semua koset ya. Nah, kalau seperti itu kita nanti bisa mendefinisikan ini dari G cross G per H cross G per H dari sini G per H cross G per H ke G per H ya. Di sini HA HB, nah kita kaitkan dengan HA HB ya. Nah, dan ini kita definisikan sebagai H ya. Ini nanti yang kita angkat sebagai kandidat sebagai operasi ya. Nah, tapi di sini yang perlu dipertanyakan, kita akan mendefinisikan operasi koset berdasarkan unsurnya. Padahal ada kemungkinan unsur yang berbeda menghasilkan koset yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu tetap menjamin hasil kalinya juga sama, hasil operasi sama? Ya. Bagi contoh, di operasi tambah aja yang gampang ya. Bagi contoh, kalau saya punya G-nya itu misalnya Z12, kemudian hanya 048 ya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Saya punya koset ini
H ditambah 1 itu kan sama dengan 5 ya. Itu ya. Anu ya. Itu ya dia. Sama ya. Kemudian H tambah 2 itu sama dengan H tambah 6. Gitu ya. Pertanyaan di sini, apakah H tambah 1 ini, jadi operasi di sini relatif terhadap grupnya ya, kalau belum definitif kan hanya kita jejer sekali ya. Tapi di sini kebetulan Z12 kan operasinya tambah. Berarti bayangkan di sini, ya di sini ditambah berarti ya kosennya ya. H plus 1 ditambah dengan H tambah 2 itu kan hasilnya H tambah 3, betul ya? Yang di sini H tambah 5 ditambah H tambah 6 itu per definisi harusnya kan H tambah 11. Nah, ya toh? Pertanyaannya apakah ini sama dengan ini? Gitu kan ya? Ini berada di Z sama kayak ini. Beda. Beda. H tambah 11 sama dengan apa? Tambah dengan ini kan? Kenapa? Karena selisihnya masuk di sini ya. Loh, gitu. Ingat. Iya lah. 11 dikurangi 3 berapa? Berapa? Loh. Kalau selisih itu kan berarti inverse lah ya. Ingat kemarin ya. HA sama dengan HB, atau bisa juga gini, apakah A masuk di sini kan? Nah, apakah ini masuk di sini atau ini masuk di sini, bisa juga kita akan ngecek kesamaan koset kan ya. Jadi kapan HA sama dengan HB? Oh, ya, ya, paham? Ini kan kesamaan itu. Ini selisihnya masuk di sini ya. Atau bisa juga Anda hitung. Ini kalau dihitung semua H tambah 3 itu kan berarti 3, 7, 11, betul? 11 masuk sini, berarti sama kan? Nah, ini sama juga. Salah satunya kriterianya kalau A masuk di HB atau B masuk di HA, ya kan? Ini kalau Anda hitung H tambah 11 kan isinya 3, 7, bisa di H tambah 3, isinya kan 3, 7, 11. 11 masuk kan? Nah, berarti ini koset yang sama ya. Kriteria kemarin itu dipakai lagi ya. Nah, jangan dikira yang kemarin tidak ada gunanya ya. Sekarang kita mengidentifikasi apakah koset sama atau tidak, nggak perlu dihitung semuanya kan ya. Cukup diidentifikasi berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita kenali. Kemudian kita punya sifat koset yang sekian banyak itu ya. Nah, itu gunanya. Terutama gini, mengidentifikasi kapan dua koset itu sama. Karena ini mempunyai ciri khusus kan. Jadi Anda di dalam struktur aljabar itu kesamaan harus kembali kepada pengertian semula ya. Kapan dua himpunan disebut sama, kapan dua koset disebut sama, kapan bilangan disebut sama. Nah itu kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri kan. Kapan fungsi disebut sama itu. Fungsi disebut sama itu kan mempunyai definisi sendiri juga kan. Nah ini jadi sama itu beda-beda pengertiannya untuk masing-masing objek yang berbeda kan ya. Jadi sini tandanya memang sama dengan semuanya, tapi maknanya beda-beda. Ini sama sebagai koset, ya. Sama sebagai koset. Nah ternyata ini sama. Jadi kalau kita punya apa dua pasang koset yang sama, walaupun ininya berbeda, ya toh, ini kan berbeda. Tetapi kalau ditambahkan, dioperasikan tetap hasilnya sama, walaupun ekspresinya seolah-olah beda. Gitu ya. Nah. Itu kan salah satu dari aspek well defined ya. Jadi kalau kita berbicara koset itu biasanya kalau kita mendefinisikan sesuatu itu terutama operasi ya, itu well defined jadi mutlak. Kenapa? Karena ada kemungkinan koset itu sama tapi representasinya berbeda. Ini representasi ya. Ini representasi atau representasi itu wakil ya. Nah, saya sebagai representasi dan saya sebagai wakil ya. Jadi ini diwakili oleh 1, ini diwakili oleh 5, tapi kebetulan koset yang sama.
Jadi seperti Anda kan, kalau ada pertemuan antar kelas gitu ya. Nah, ini kelas apa ini? B. Nah, kan boleh aja diwakili oleh siapa saja yang berada di kelas ini gitu loh ya. Nah, saya sebagai wakil kelas B gitu ya. Nah, itu seperti itu lah kira-kira. Nah, jadi di sini selain kita sudah tahu kemarin dari sifat kemarin itu di close. Jadi close itu hanya menjamin masuk di sini gitu ya. Jadi kita sudah bisa mendefinisikan pengaitan dua unsur di sini. Ternyata hasilnya tetap berada di sini, itu close-nya. Tapi apakah sepasang yang sama dioperasikan hasilnya juga sama? Itu juga aspek well-defined ya. Nah, jadi ingat waktu kita bertemu dengan fungsi, kalau kita ngecek well-defined fungsi itu dua unsur yang sama, apakah petanya juga sama? Tapi karena ini pasangan berurutan, berarti kan dua pasang, ya toh? Nah, berarti kalau saya punya HA itu sama dengan HA aksen, gitu ya. Kemudian HB sama dengan HB aksen, gitu. Pertanyaannya di sini, apakah HA dikalikan HB sama dengan HA aksen dikalikan HB aksen, gitu kan? Ini well-defined yang kita buktikan. Jadi sebenarnya membuktikan well-defined dari operasi yang kita mau kita definisikan. Beda dari HA sama dengan H aksen. Ini apa artinya? Kita bisa mengambil salah satu saja. A berada di H aksen, ya boleh ya. Ini ada. Kemudian HB sama dengan H B aksen. Berarti kan jika B berada di H B aksen. Karena A berada di H aksen, berarti dapat kita tulis A sama dengan H1 H aksen. Ya. Kemudian B bisa kita tulis sebagai H2 B aksen. Untuk suatu H1 H2 berada di H, gitu ya. Berarti sini A dikalikan B kan akan sama dengan H1A aksen H2B aksen, akan sama dengan H1A aksen H2B aksen. Sekarang perhatikan ini, A aksen H2, A aksen H2 itu berada di A. Karena hanya normal, berarti ini sama dengan H. Nggak beri komen, biar nanti nggak bingung kenapa ini sama dengannya ya. Ini sama karena H itu subgroup normal dari C ya. Nah, dari sini berarti ini aksen ya, aksen. Ini kan A aksen H ya, berarti berada di A aksen H ya. Karena normal berarti sama dengan H A aksen. Nah, berarti A Nah, dari sini berarti A aksen H2. Nah, dia akan berada di H aksen. Berarti bisa ditulis sebagai, nah misalnya H3 A aksen yes. Nanti untuk suatu H3 di H. Dan ini sudah sebagai ilustrasi. Nah, dari sini berarti kita bisa tulis AB akan tadi sama dengan H1 A aksen H2 B aksen A2 H2 A aksen H2 bisa ditulis sebagai H3 A aksen B aksen, berarti akan sama dengan H2 H3 A aksen B aksen. Ini berada di
berada di H A aksen B aksen. Jadi kesimpulan kita H AB sama dengan H aksen. Ini kan seperti bolak balik ya. Nah, berarti di sini kan sudah HA AB sama dengan H aksen AB. Di sini well-defined. Jadi jangan khawatir, walaupun kosen itu nanti diwakili oleh unsur yang berbeda, hasil operasinya tetap sama. Jadi nggak perlu khawatir. Seperti tadi nggak perlu kekhawatiran ya, walaupun ya direpresentasikan dengan unsur yang berbeda. Nah, jadi sini yang kita definisikan sudah well-defined. Jadi sekarang resmi menjadi operasi pada G per H. Nah, ingat ini. Jadi operasi yang di sini mengikuti operasi yang ada di grupnya ya, menurun ya. Jadi waktu di sini ini menurun sesuai dengan. Jadi waktu mengoperasikan A dan B di sini, ini sesuai dengan operasi yang ada di grup ya. Kalau di sini grupnya operasinya kali ya kali, operasinya tambah ya tambah. Cuma di sini yang ikuti ya, yang di sini. Oke. Nah, berarti sekarang perlu diperiksa 3 sifat sebagai syarat untuk menjadi grup. Apa saja? Asosiatif, eksistensi identitas, dan eksistensi inverse untuk masing-masing unsur ya. 3 hal itu yang harus kita periksa untuk mengatakan G per H sebagai grup. Jadi kita periksa 3 hal itu. Nah, memeriksanya jadi lebih mudah karena kita sudah punya definisi ini, gitu. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau memeriksa asosiatifnya, ya, nah, kita lihat bahwa A kalau dikalikan dengan HB dikalikan lagi dengan HC, gitu ya. Itu sesuai dengan definisi. Ini yang depan kita kalikan dulu, gitu. Itu menjadi HAB, gitu. Di sini HC. Menurut definisi ini akan sama dengan HABC. Ya. Nah, karena ABC itu berada di grup, berarti yang di sini menjadi HABC. Jadi sama dengan HA dioperasikan dengan HBC, berarti sama dengan HA B asosiatifnya terbukti, gitu ya. Nah, sekarang eksistensi identitas. Apa kira-kira identitasnya? Kalau melihat operasinya seperti ini. Satu. Di sini nggak ada satu, Pak. HE atau H ya. Nah, klaim kita H yang sama dengan HE itu sebagai identitas ya, klaim. Jadi intuisinya dari operasinya pun ya. Jadi klaim kita adalah H yang sama dengan HE itu adalah identitas. Ya tinggal buktikan aja. Ya. HE dikalikan HA kan sama dengan HEH. Ya sama dengan HA. Ya. Demikian juga kalau H-nya di kiri, HA, nah HE kan sama dengan HE, A-nya di depan HE. Jadi sama dengan H. Ya. Ini akan berlaku untuk setiap. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir, apa inverse dari HA? Apa inverse dari HA? Jadi unsurnya kan berbentuk HA ya. Pertanyaan kita apa inverse? Jadi pertanyaannya HA inverse itu apa? Jadi kalau ditanyakan kan HA inverse. Apa? Kalau melihat operasi gitu. HA inverse ya H dari A inverse ya. Klaimnya adalah
ini. Klaimnya adalah HA inverse itu sama dengan H, gitu kan? Tinggal dikalikan aja. Di kiri dan di kanan dengan HA. HA inverse kalau dikalikan HA kan HA inverse A. HI. Gitu. Demikian juga kalau H-nya di kiri, HA dikalikan HA inverse sama dengan HA inverse sama dengan. Oke. Jadi 3 sifat yang dituntut agar G per H sebagai grup terpenuhi. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan G per H yaitu himpunan dari semua koset itu membentuk grup. Inilah disebut dengan grup faktor atau quotient. Grup faktor grup ya. Nah, itu sering. Atau dalam bahasa Indonesia ada juga yang menyebut grup hasil bagi. Ya ini karena notasi ini ya. Jadi seolah-olah grup dibagi subgrup ya. Ini kan mencerminkan banyaknya unsur ya kemarin ya. Berdasarkan teori Malagrange ya. Order G dibagi order H itu menyatakan banyaknya koset yang berbeda kan. Berarti seolah-olah anggotanya ya sebanyak order G dibagi order H ya. Nah, sebagai ilustrasi tadi kita tadi punya grupnya adalah berapa tadi? Z12 ya tadi ya. Kemudian H-nya tadi kita punya 048 ya. Nah, jadi sini kalau kita tulis G per H-nya ya. Berapa anggotanya? Di sini berapa ya? 12 maksudnya ya. Di sini 3. Berarti di sini nanti ada berapa unsur? 4 ya. 4 unsur apa saja? H tambah 0, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3. Nanti H tambah 4 sama dengan H tambah 0 ya kan? H tambah 5 sama dengan H tambah 1. Kembali ke situ ya. Nah, jadi koset yang berbedanya dapat ini. Yang lain sama dengan ini kan? Ada 4 koset yang berbeda. Nanti kalau kita buat operasinya, operasi tabel Cayley-nya gitu ya. Tabel Cayley. Jadi kalau hingga biasanya kita akan mudah melihat itu dengan menggunakan tabel Cayley. Sini H tambah 0, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3. Jadi operasinya adalah operasi tambah sekarang karena grup semula Z12 operasinya. Berarti di sini H tambah 0, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3, tambah 0, H tambah 2, H tambah 3, H tambah 0, H tambah 0, H tambah 1, ya. Dari sini, kalau yang dari tabel Cayley, apa yang bisa langsung kita simpulkan dari tabel Cayley itu yang bisa dilihat? 1. Unsur identitas. 2. Unsur inverse dari masing-masing unsur. Inverse dari masing-masing unsur. Ketiga, Pak, komutatif atau tidak. Ya, itu. Jadi dari tabel Cayley itu kita bisa melihat 3 aspek itu langsung ya, langsung diamati, langsung kelihatan. Kalau dari asosiatif nggak bisa dari tabel Cayley ya. Asosiatif harus dibuktikan dengan cara lain. Nah ini kelihatan dari sini identitasnya adalah H tambah 0 sesuai dengan pembuktian kita tadi ya. HE itu adalah identitasnya. Di sini karena Z12 grupnya itu identitasnya 0, berarti sini adalah identitasnya H tambah 0. Nah kemudian kalau di sini kan operasinya tambah, kalau saya tanyakan secara umum negatif dari H tambah A apa? Baik, contoh sini ya. Kalau operasinya tambah, inverse notasinya adalah negatif ya. Nah, negatif dari H tambah 0 itu H tambah 0. Negatif dari
H tambah 1, ya, itu kita lihat yang sini kan, berarti H tambah 3. Negatif dari H tambah 2, H tambah 2. Negatif dari H tambah 3, H tambah 1. Jadi kalau saya tanya negatif dari H tambah A, apa? Ya. Coba ya. A ditambah 4 min A berapa? Kan 4 toh. A tambah 4 itu H tambah 4 kan mana H tambah 0 kan? Iya. Ya karena di sini A-nya kan letaknya mulai 0 sampai 3 aja kan. Nah, jadi kalau 4 dikurangi A kan nggak akan menghasilkan bilangan negatif kan? Masih berada di simbol di sini kan? Ya sebenarnya sama dengan tadi, sebenarnya kalau kita mengikuti bukti tadi sebenarnya H min dari H tambah A itu sebenarnya kan H ditambah dengan min A, betul ya? Nah, min A itu sama dengan ini, gitu. Sini ya. Sebenarnya min A sendiri kalau di Z 12 ya 12 min A toh. 12 min A itu karena kosetnya itu isinya 048 ya sama dengan 4 min A, gitu ya. Jadi kalau berada di Zn, berada di Zn ya, negatif dari A itu adalah N dikurangi A, betul? Itu jangan bingung. Masa kita jadi. Ini contoh ilustrasi ya. Nah, ilustrasi yang lain banyak kan dia di tadi kuis ya. Nah, karena G per H itu suatu grup, berarti nanti kita bisa mempertanyakan sifat-sifat yang berkaitan dengan grup, dikaitkan dengan grup asalnya ya. Jadi sini dihubungkan dengan G. Jadi G per H dikaitkan dengan G. Ambil contoh tadi, kalau di kuis saja banyak dikaitkan. Kalau G-nya siklis, ya maka G per H pasti siklis. Nah, nanti yang mirip itu kalau G-nya komutatif, G per H juga komutatif. Contohnya ini Z12 kan komutatif ya. Nah itu nanti Z12 dibagi H itu juga komutatif. Tapi yang komutatif saya tanyakan di tugas ya. Nah tadi yang siklisnya di kuis ya. Sudah buka tugas belum? Sudah ada yang intip tadi. Sudah ada tugas ya. Itu jadi nanti berkaitan dengan biasanya pertanyaan untuk grup faktor itu sering pertanyaannya dikaitkan dengan grup asal gitu ya. Nah, contohnya di contoh pertanyaannya kalau grup asalnya siklis, apakah grup faktornya juga siklis? Oke, baik. Tadi ada yang bisa membuktikan kalau G-nya siklis, maka grup faktornya juga siklis. Oke. Bisa? Tuh, bagi contoh itu ya soal tadi sekalian didiskusikan. Kalau G itu siklis, berarti ada A di G sehingga G itu sama dengan grup yang dibangun oleh A, gitu ya. Atau mau kalau nggak mau pakai A beta, bentuk X gitu ya, atau G kecil gitu ya silakan ya, atau X. Ya. Nah, nanti kalau mau dipakai untuk di sini ada B-nya ya. Jadi berarti di sini karena G itu siklis, nah, siklis berarti G maka G itu akan sama dengan ini, sebut saja X ya. Untuk suatu X di G gitu ya, siklis. Nah, misalnya H kita punya
juga siklis. Nah, siklis. Ya. Bagaimana menunjukkan G siklis? Nah, coba lihatin tadi ya. Ini juga Z12 sudah siklis ya. Nah, siklis dibangun oleh satu dan unsur lain yang relatif prima dengan 12, betul ya. Nah, kita lihat aja satu aja ya gampang ya. Jadi sini sebenarnya G ini dibangun oleh satu, betul? Nah, coba sekarang lihat ini G per H yang isinya 0, ya, H tambah 0, H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3. Ini siklis nggak? Siklis juga dibangun oleh H tambah 1, betul ya? H tambah 1. Ya. Jadi sebenarnya ini juga dibangun oleh H tambah 1. Lepas mungkin ada pembangun yang lain. Nah, jadi sini kalau A itu pembangun dari grupnya, H tambah A bisa kita klaim sebagai pembangun dari G per H. Nah, jadi sini klaim kita adalah, ya, tunjukkan aja ini G per H akan sama dengan H tambah ke HX ya. Nah, karena di sini kita nggak tahu operasi HX ya. Bagaimana menunjukkan ini? Berarti harus kita tunjukkan sembarang unsur di sini, ya toh, merupakan perpakatan dari HX. Ya. Nah, jadi kalau saya ambil misalnya H A di G per H sebarang, gitu ya. Nah, nanti harus tunjukkan HA nanti merupakan perpakatan dari HX. Nah, karena HA ini berada di G per H, berarti A itu kan berada di G. Jadi A bisa ditulis sebagai X pangkat N, gitu ya. Karena G-nya siklis dibangun oleh X. Berarti ini A akan sama dengan X pangkat N untuk suatu N di Z, betul? Ya. Karena ini isinya kan perpangkatan dari X semuanya ya. Nah, jadi sekarang HA akan sama dengan H X pangkat N. Kalau menurut definisi operasi, ya ini akan kembali menjadi HX pangkat N. Selesai. Berarti ini kan berada di sini kan. Artinya apa? Setiap unsur di G per H dapat ditulis sebagai perpakatan dari sini ya. Jadi sini sudah menunjukkan bahwa G per H sama dengan ini kan. Kenapa? Karena yang sini pasti sama sana kan ya. Ya. Kalau perpakatan dari HX itu pasti unsur di sini. Berarti yang kanan subset kiri itu jelas ya. Jadi yang tidak jelas itu adalah kiri subset yang kanan. Nah, kiri subset kanan itu berarti kita harus menunjukkan setiap unsur di G per H dapat ditulis sebagai perpakatan dari HX ini. Ambil sembarang unsur di sini, ternyata nanti perpakatan dari HX. Udah, singkat. Gak sampai 5 menit. Jadi kok lama? Ya Pak. Tapi soalnya tadi 15 menit selesai. 5 menit. Diberi waktu 50 menit tak selesai ya. Padahal 15 menit aja selesai. Nomor 1 itu malah Anda disuruh membuat tabel Z dibagi 5Z. Z bisa? Silakan. Coba. Ya, biar temannya juga. Jadi kalau temannya ada yang nggak bisa, biar bisa. Yang ini dulu.
Oke, silakan dilihat hasil pekerjaan temannya, cakap. Yang tadi mengusahakan, yang nggak mengusahakan, siapa yang bisa cocokkan? Gimana? Cocok kan? Nah, kalau pertanyaan B dari tabel itu apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, identitas, yaitu 0 ditambah 5Z adalah identitas. Yang kedua, inverse dari masing-masing unsur ya. Inverse dari 0 tambah Z, 0 tambah Z. Inverse dari 1 tambah 5Z apa? 4 ditambah 5Z kan? Sama kan 0. Inverse dari 2, inverse itu negatif ya. Negatif dari 2 tambah 5Z 3 plus 5Z. Negatif dari 3 tambah 5Z 2 ditambah 5Z. Negatif dari 4 ditambah 5Z 1 ditambah 5Z ya. Terus dari sini juga bisa kita lihat komutatif ya. Komutatif biasanya simetri ya, terhadap diagonal. Kenapa? Karena yang sini AB jarak BA ya kan. Nah, kalau simetris itu berarti komutatif. Ya paling tidak 3 kesimpulan yang bisa diambil dari tabel TRI ya. Udah loh. Ini juga nggak sampai 5 menit saya kira ya. Jadi nggak sampai 5 menit kan. Oke, yang terakhir. Nah, selidiki apakah grup faktor berikut siklis atau tidak. Masih ingat apa itu U40? UN. UN itu adalah isinya apa? Bilangan bulat positif kurang dari N relatif prima dengan N ya. Itu nanti akan merupakan grup dengan operasi kali modulo X ya. Seperti di sini U40 berarti bilangan bulat positif kurang dari 40 relatif prima dengan 40. Nanti akan merupakan grup terhadap operasi kali modulo 40 ya. Jadi isinya apa saja? U40. Kalau nggak bisa mengidentifikasi lah saudara. Identifikasi unsurnya aja nggak tahu ya. U40 isinya adalah 1, 3, 5 kan toh? 7, 9, 11, 13, apa? 11, 19, 21, 23, 27, berapa? 29, 31, 33, 37.
Supaya gampang gimana ini? Cirinya bilangan ini mengidentifikasi relatif prima dengan 40. Gimana? Ya, kalau langsung relatif prima dengan 49, 40 kan agak susah identifikasinya. Berarti lihat gunanya pengetahuan tentang FPV itu di sini. Anda kalau waktu SD gitu FPV itu apa? Kan dicari faktor prima yang sama. Berarti kalau relatif prima, berarti kalau FPV-nya 1, berarti kan nggak mempunyai faktor prima yang 1. Di sini faktor primanya berapa? 1.000. Faktor primanya kok 1, 2 dan 5. Berarti harus dicari bilangan yang bukan kelipatan 2 dan 5. Ya, yang bukan. Ya, kalau yang 3 habis dibagi 2 ke 5 itu ya. Lebih gampang mengidentifikasi 25 daripada termasuk 40 kan? Nah, itu gunanya pengetahuan FPV ya. SD dulu kan sedikit. Jadi kalau di sini bilangannya isinya yang tidak mempunyai faktor prima 2 atau 5, gitu ya. Kalau saya hitungnya kelipatan 2, ya begitu ketemu 1 kan kelipatan 2 tambah terus atau ganjil, tapi yang bukan kelipatan 5, gitu. 1, 3, 5 enggak, gitu. 7, 9, 10 enggak, gitu. 11, lagi enggak 11. Ya 10 mah enggak ya ganjil kan. Kalau bukan kelipatan 2 kan ganjil terus ya. Tapi begitu kelipatan 5 coret, gitu. Kelipatan 5 coret. Jadi sini sebenarnya bilangan ganjil tapi bukan kelipatan 5. Jawabannya kan ya. Jadi kalau dirangkum isinya adalah bilangan ganjil tetapi bukan kelipatan. Ya, kalau bukan kelipatan 2 kan ganjil. Nah, tapi ganjil itu kan semuanya karena ada ganjil 5 loh. Nah, tapi bilangan ganjil yang bukan kelipatan. 1, 3, 7, 9 itu 11, 13, 15 tak boleh. Ya toh? Nah, 17, 19, 21, 23, 25 tak boleh. Ya toh? 27, 29, 31, 33, 35 nggak boleh ya. 37, 37. Gampang kan? Itu pengetahuan pentingnya gitu ya. Ya memang mendefinisi relatif prima dengan 40, tapi kan agak susah kan ya mengidentifikasinya. Tapi kalau dengan kelipatan dan bukan kelipatan 2 dan bukan kelipatan 5 kan harus gampang ya. Oke, ini adalah U40. Nah, di situ yang ditanya dibagi dengan itu berarti kita harus bisa mengidentifikasi U840. Nah, masih kan itu pernah dibuatkan di tugas. Yuk. Nah, di buku juga kan di soal tapi ya. Memang saya ambil. Apa definisi UKN? Ini ya definisinya UKN ya. Ini definisi UKN. Anggota UN yang nah kalau dimodulkan sama dengan kongruen dengan satu modulkan betul. Nah di sini adalah X anggota UN, tapi X-nya adalah kongruen dengan satu mod. Nah, betul? Ya. Jadi di sini kalau kita cari U840 di sini kita cari anggota sini yang kongruen dengan satu modulo 8 ya. Jadi kalau kita by definisi kan X anggota U40 tapi X-nya itu kongruen dengan satu mod 8. Isinya apa saja? 1 terus 9 terus 17 terus berapa? 3 terus ya tuh ini kan coba lihat ini anggotanya 4 di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ya 16
Pak, berarti kalau kita cari U40 dibagi U8 40, nanti anggotanya berapa? 4. Apa saja? Apa saja itu? Anggotanya apa saja? Kita taruh di depan aja biar gampang ya. Taruh di belakang. Berapa? Ya U840 sendiri, itu ya, itu 1 kali U ya. Ya, U840. Terus 4, 3, ya. Betul? Ya. Terus 7. Terus 11. Pokoknya nggak muncul di sini kan? Iya. Tapi diambil 4 aja, ya. Nanti yang lain akan sama dengan itu, betul kan? 11. Nanti seterusnya kalau kita lihat lagi sebenarnya kan 13, ya toh? 1 tambah sama dengan ini toh. Terus 3 kali ini, 7 kali ini, 9 akan sama dengan ini, ya toh? Nah, 11. Nanti kalau 13, nah, 13 kira-kira sama dengan yang mana? Kalau saya tanya, 13 kali U8. Jadi kita yakin bahwa sisanya akan sama dengan salah satu di antara ini, betul ya? Saya tanya sekarang, 13 dikalikan U8 40 sama dengan yang mana? 13 kali 9 108. Kalau modulo 40 13 kali 9 117. Kalau modulo 40 117 modulo 40 37. 13. Oh, kalau 13 harusnya kali 7. Oke, kalau 17. Coba saya punya kalkulator, katakan. Balik kalkulator punya modulo benangnya. 13 kali 17. Nah, 181 modulo 40. 21. Belum dijawab. 1 nya lagi berarti 33 kali 13. Harusnya 9 gitu ya. Oke, 3. Oh iya, apa 17? Terus Itu di antara itu ada yang sama. Anda cek apakah konsep yang dipilih itu ada yang sama enggak? Jangan-jangan salah pilih, karena ini perkalian modulo 40. Jadi bisa lihat tidak gampang ternyata. Kalau operasinya tampak itu. Konsep 7 dengan 11 dengan 3 itu konsep yang sama, ya.
Salah tadi pilihnya, makanya ada yang nggak masuk tadi ya. Ini ternyata koset yang sama ya, salah pilih. Ternyata nggak berurut ya, beda dengan operasi tambah tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan 3 kali 3 ini ada yang hasilnya 11 ya. Ya 17 kali 3 itu hasilnya 11 ya loh. Nah karena 11 masuk di sini ini jadi sama gitu ya. Nah berarti itu harus diganti yang lain. Nah itu ternyata nggak mudah, nggak berurut ya, anggotanya nggak berurut. Nggak seperti operasi tambah diambil berurut langsung mewakili, ini enggak. Ternyata ini sama. Ini. Jadi 3U8 40 itu sama dengan 11U8 40 ya. Jadi itu harus gantikan. Jadi 3 betul 1 3 7. Nah, terus saya cek lagi yang berikutnya berarti yang 13 memang yang 13 ya. Nah 13 berbeda ya, berarti kemarin jadi yang 13 itu ya. Dan beda berikutnya yang 13 ya. Beda 13. Ya. Jadi nanti kalau kita cek ini isinya ya. Jadi kalau kita cek U8 40 itu kita sudah tahu isinya ini ya. Isinya adalah 1 9 17 33. Kemudian 3 U8 40 itu setelah saya cek 3 berarti 3 27. 3 27 yang 17 kali 3 itu 11. Kemudian 19 gitu ya. Anda bisa hitung kan ini? Ya. Saya hitung pakai kalkulator yang dari komputer ya. Kemudian yang 7 dikalikan U8 nanti harus kita tahu ini beda semua gitu ya. Nah, itu berarti wakilnya gitu ya. Kalau ada yang sama nggak boleh. Nah, kalau yang 7 dikalikan ini berarti isinya 7 23 39 31. 23 39 21. Saya urutkan pengaliannya dari mana ya. 39 31. Nah, terakhir yang berapa ya? Yang ini ya, 13. 8 40. Ya. 13 37 21 ya. 13 37 21 29. Nah, ini bisa beda semua ya. Nah, seperti itu. Kita harus mengambil yang beda semua. 3 13 37 21 29. Nah, berarti ini jadi wakili oleh empat itu ya. Berarti salah. Jadi ke bawah paradigma tambah tadi diambil 4 di depan gitu ya. Enggak, ternyata di sini karena kita perkalian modulo enggak turun ini ya hasilnya. Seperti ini hasilnya kan enggak turun. Yang hidupnya turun tapi bunyinya enggak. Nah, berarti itu. Nah, sekarang Anda periksa apakah ini siklik atau tidak. Nah, kalau memeriksa karena hanya 4 ya, dicoba satu-satu ya. Yang identitas jelas enggak. Ya. Terus ini dicoba. Apakah ini kalau dipangkatkan terus menghasilkan 4 unsur ini kan ya? Nah, misalnya ini 3 dipangkatkan 2 itu 9. 9 itu sama dengan sudah
identitas, ya toh? Ini pangkat 2 sudah identitas, tidak mungkin menghasilkan. Nah, ya toh? Karena ini 3U8 40, ini kalau dipangkatkan 2, itu hasilnya sudah sama dengan U8 40, betul? Nah, berarti ini sudah pangkat 2 aja identitas, nggak mungkin menghasilkan 4 unsur yang berbeda. Nah, ini bukan pembangunnya. Sekarang 7, gitu ya. 7 dipangkatkan 2, 49, modulo 40, berarti 9, sudah hasilnya juga identitas, ya. Nah, gitu kan gampang ya. Kalau sudah gini gampang ya. Nah, ini 13 pangkat 2 berapa? Modulo 40 9 itu di sini kan? Berarti hasilnya identitas. Berarti ini semuanya ini kalau pangkat 1 sudah identitas, pangkat 2 identitas, pangkat 2 identitas, pangkat 2 identitas nggak akan menghasilkan 4 unsur yang berbeda. Jadi di sini tidak ada pembangunnya ini sendirian ya. Berarti kesimpulan kita yang ini bukan siklis. Nah, yang A jawabannya bukan siklis. Kalau unsurnya sedikit dicoba aja. Yang B. Yang B itu berapa tadi? U. Apa itu? Nanti adik mengidentifikasi ini makanya tadi ya. Nah, nanti kalau kita ngawur ternyata tidak ada unsur yang sama, kita tulis lagi. Makanya begitu ngecek 13 karena jadi sendiri nggak ada yang sama kan dari itu ya. Tadi curiganya itu 13 kok nggak ada yang sama. Nah, berarti 13 memang berbeda lagi. U5 40. U5 40 itu berarti yang kongruen dengan 1 modulo 5 ya. Jadi kalau dicari ya, nomor ini yang mungkin agak lama tadi selesainya. U5 40 isinya berapa saja? 1 jelas ya. Nggak masuk. 1 terus 11 berapa? 21 31 terus udah. Nah, sekarang isinya apa? Yang U40 dibagi U5 40. Yang jelas yang pertama U5 40 sendiri. Sekarang kalau 11 kita cek. Berikutnya kita cek ya. Kalau 3 ngeceknya gitu harus 3 dikalikan ini menghasilkan berbeda dengan ini, berarti menghasilkan offset yang berbeda. Ya, kalau 3 nggak di sini jelas ya. Nah, 3 berarti 3 dikalikan U5 40 belas anggutannya. Nah, sekarang unsur yang ketiga keempat harus hati-hati karena ada kemungkinan sama dengan yang ini kan ya. Nah, kita cek dulu aja. Ini berarti yang pertama U5 40 sebagai identitas itu isinya 1, 11, 21, 31. Nah, ini. Karena pengalaman tadi harus hati-hati. Sekarang pikir ya. U5 40 berarti isinya 3 terus dikalikan 3 loh. 3 kalikan 3 63 berarti 23. Yo, salah kan? Ini kalikan 3 11 ya, 9 kalikan 3 kan 93. Oh, 13. Ya. Oke. Nah, sekarang hati-hati, berikutnya kita coba yang 7. Ya, 7 kan nggak di sini. Nggak di sini masih beda ya. Kan ini jelas yakin.
Cuma nanti dipakai untuk menghitung yang keempat. Harus hitung dulu tadi ya. 7 kali 5. Isinya 7, 77, 37. Ya dong. Ini 147, 27 ya. Terus ini 217, 17. Itu ya. Berarti yang ketiga itu dicari yang tidak masuk di ketiga-tiganya. Betul ya? Berapa? Sekarang cek. Setelah 7, 9 jangan. Iya 9 ya. 9. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Pasti harusnya 9 ya. Nah ini kebetulan gitu ya. Ini kali ini. 9. 5, 40. Berarti 9. 9 terus 19. Ya kan? Terus 2189 berapa? 60 29 ya? 29 itu kan bilangkan yang 140 toh? 160 kan 160. Ini kali 9 279 berarti 39. Nah, komplit ya? Yakin, kalau ini harus yakin. Pengalaman yang pertama, yang kedua jadi lancar kan? Gitu ya. Tadi ngawur kan ini. Kalau ini kok kebetulan berurut kalau ini kan? Kan? Nggak boleh diklaim berurut ya. Kalau fraksinya tambah memang biasanya berurut ya. Karena namanya kan satu. Ini lompatnya belum tentu. Oke. Nah, sekarang cek apakah ini yaitu U40 dibagi U540 yang isinya adalah U540 3 U540 terus 7 U540 dan terakhir 9. Nah, ini simplis atau tidak, gitu ya? Nah, coba yang ini jangan, yang ini aja. 3, terus 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 7. Oke, 27. 27 sama dengan apa? 7, benar loh? Iya. Iya, jadi ini ya. Jadi 3 U540 kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan 9 U540. Kemudian 3 ini pangkatnya saya turun aja biar ini. 3 U540 kalau dipangkatkan 3 itu memang 27, betul ya? 27 itu sama dengan 7. Ya, ini kan 27 kan berada di sini. Nah, di konsepnya sama dengan ini, gitu ya, cara mengidentifikasi. Sama dengan 7 U540. Sudah terlihat cover semua kan ya? Nanti pangkat 4 akan sama dengan ini ya toh? Nah, nanti 3 U540 pangkatkan 4 sama dengan ini mesti harusnya. Ya, kan berapa? 81 kan ya? 81 itu 1 di modul 40 betul? Sama dengan U540. Ya, jadi akhirnya semua unsur yang ada di sini di-generate oleh 3. Cukup satu aja kalau membuktikan siklis atau tidak ya. Kecuali kalau tanya carilah semua. Nah, semua pembangunnya beda. Kalau ditanyakan siklis atau tidak, sudah ketemu satu, selesai ya. Nah, berarti ini salah satu pembangunnya. Jadi yang B adalah siklis. Hitung yang grup faktor itu lebih rumit ya. Karena mengaitkan dengan grup. Namanya meningkat ya. Grup faktor itu nanti berikutnya bisa dibaca ya berkaitan dengan sifat grup faktor. Jadi pada intinya kalau kita berbicara grup faktor nanti mengidentifikasi seperti kita ke grup dulu ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi biasanya yang complicated memang itu kayak. Jadi
sifat-sifat berikutnya itu sudah berkaitan dengan penggunaan ya. Tetapi yang isomorfik nanti kita tunda setelah membahas isomorfisme. Jadi sebenarnya satu lagi yang perlu Anda baca itu hanya tinggal ke 593 itu yang tidak ada kaitannya dengan isomorfisme. Ini kebetulan contoh ini U40-nya memang tidak siklis ya. Kalau U40-nya siklis nanti mesti grup faktornya siklis semua ya. Jadi kalau grupnya tidak siklis, ada kemungkinan grup faktornya bisa siklis, bisa tidak. Jadi sebenarnya ini mau menunjang soal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan implikasi ya. Jadi kalau grupnya siklis, maka grup faktornya pasti siklis. Nah, tapi kalau grup faktornya siklis belum tentu grupnya siklis. Jadi ternyata ada grup faktornya yang siklis, tapi grupnya tidak siklis. Jadi kalau grupnya tidak siklis, masih banyak kemungkinan ya. Grup faktornya bisa siklis, bisa tidak ya. Jadi nomor 2 dan 3 ini berkaitan. Ini yang dalam matematika sering begini ya. Ada implikasi, terus ternyata sebaliknya tidak berlaku ya. Berarti hukumnya tidak jika maka. Jadi soal nomor 2 itu hanya jika maka. Lebihnya hanya jika maka. Jadi ternyata kita bisa mencari grup yang tidak siklis dan menemukan grup faktornya yang itu variasi belajar. Baik, cukup? Cukup rumit ya. Memang di grup faktor itu teorinya kembali ke grup lagi, cuma hitungannya lebih rumit, ya kan? Nah seperti gini kan lebih rumit hitungnya dibandingkan ya. Hitung di koset itu lebih rumit karena 2 level, jadi kembali ke operasinya grup terus dipakai lagi gitu ya. Jadi waktu mengoperasikan koset itu harus dikaitkan dengan operasinya grup gitu ya. Nah ya itu yang menjadi rumitnya ya di situ, itu operasinya. Tapi kalau sifat-sifatnya kembali ke sifat-sifat. Mau hati. Kalau begitu harus diakhiri ya. Bandnya siapa? Ropi. Ropi dia apa Ropi gitu? Ada juga yang Ropi. Oke, saya kira cukup. Kita akan ketemu lagi pekan depan apa topik? Rumusnya nanti dilanjutkan dengan isomorfisme ya. Setelah itu teori terakhir yaitu teori terakhir. Tiga lagi lihat aja. Rumusnya isomorfisme, teori isomorfisme, teori terakhir. Ternyata cepat ya. Hampir libur. Anda bayangkan libur aja biasanya, jangan bayarkan uas, jangan dibayarkan uasnya ya. Bayangkan liburnya. Oke, bisa kita akhiri. Salam, kita ketemu lagi Kamis pekan depan dengan topik umum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.